Oke, baiklah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang keterbagian. Oke, fokus pertemuan kita sebelumnya selain definisi keterbagian adalah teorema 2.2 yang mana memuat teorema-teorema terkait ide-ide dasar keterbagian. Seperti misalnya teorema A, yang pertama kita ingatkan kembali bahwa teorema 2.2a ini ada 3 bagian. Yang pertama di sini bisa kita pahami sebagai ya semua bilangan bulat kecuali 0 adalah faktor dari 0, atau bisa juga kita pahami sebagai 0 adalah kelipatan dari semua bilangan bulat A untuk A tidak sama dengan 0. Sementara bagian kedua kita bisa pahami bahwa 1 adalah faktor dari semua bilangan bulat, atau setiap bilangan bulat A adalah kelipatan dari 1, dan bagian yang terakhir di teorema 2.2a ini adalah semua bilangan bulat tak 0A adalah faktor dari dirinya sendiri. Begitupun juga bisa kita katakan semua bilangan bulat A selain 0 adalah kelipatan dari dirinya sendiri. Untuk bagian yang kedua, di sini kita bisa pahami kemarin bahwa A itu membagi 1 jika dan hanya jika nilai A adalah 1 atau negatif 1. Bagian yang ketiga bisa atau C di sini kita bisa maknai sebagai keterbagian itu dapat dikalikan jika A membagi B dan C membagi D, maka A kali C akan membagi B kali D. Sudah kita buktikan juga minggu lalu. Dan yang D di sini bisa kita maknai sebagai keterbagian bersifat transitif. Jika A membagi B dan B membagi C, maka A akan membagi C. Untuk bagian E, di sini bisa kita katakan jika kita pada suatu kesempatan bertemu dengan situasi di mana A membagi B dan B membagi A, di situ akan dapat kita simpulkan bahwa A itu tidak lain tidak bukan adalah B atau negatif B, sehingga hanya ada dua kemungkinan untuk nilai A dan B gitu ya. Oke, sementara bagian F di sini adalah kita akan membandingkan bagaimana sih faktor dari suatu bilangan atau kelipatan dari suatu bilangan lain. Jika A itu adalah faktor dari B, di mana B-nya tidak sama dengan 0, dapat kita katakan bahwa nilai mutlak A ini pasti kurang dari atau sama dengan B. Sehingga bisa kita lihat di sini nilai mutlak dari faktor suatu bilangan bulat yang tidak 0 itu akan selalu kurang dari atau sama dengan bilangan bulat tersebut. Dan yang bagian terakhir, di sini yang saya sampaikan penting minggu lalu, bahwa jika A itu membagi B dan A membagi C, maka A akan membagi ya semua kombinasi linear dari B dan C. Atau bisa juga kita katakan A akan membagi BX tambah CY untuk setiap XY bilangan bulat. Nah, saya rasa ini adalah teorema-teorema dasar terkait dengan keterbagian yang wajib bisa kalian buktikan semuanya. Dan berikutnya kita akan bicara tentang FPB gitu ya. Oke, di sini saya akan tuliskan pengantar FPB ya, karena di sini kan kita mulai dari ide yang dasar dulu. Saya yakin ketika di sekolah dasar kalian sudah pernah berbicara tentang FPB gitu ya. Sekarang kita akan lihat FPB dari sudut pandang yang matematik formal, bisa kita katakan begitu ya. Oke, kita asumsikan seperti ini dulu. Jika kita punya dua bilangan bulat A dan B, gitu ya. Kita punya dua bilangan bulat A dan B di sini. Ada A dan B. Nah, sekarang D di sini dapat dikatakan sebagai faktor persekutuan dari A dan B. Tanpa besar dulu ya. Kita sini akan bicara sekali lagi bahwa jika A dan B-nya bilangan bulat, maka D dikatakan sebagai faktor persekutuan dari A dan B jika apa? Ya, jika dua syarat terpenuhi. Maksud saya D adalah faktor dari A dan D adalah faktor dari B. Oke, karena D adalah faktor dari A dan D adalah faktor dari B, maka bisa kita katakan apa di sini? Bahwa D ini adalah faktor persekutuan dari A dan B. Oke, harapnya jelas. Nah, sekarang misalkan kita bentuk himpunan S di sini. Oke, kita buat S. S adalah himpunan apa? Nah, himpunan semua faktor persekutuan positif. Nah, sekarang kita hanya tertarik pada faktor persekutuan yang positif nih.
Jika S adalah himpunan semua faktor persekutuan positif dari A dan B, nah, apa yang dapat dikatakan tentang S? Oke. Coba pikirkan sejenak. Lagi, jika S adalah himpunan semua faktor persekutuan positif dari A dan B, apa yang dapat dikatakan tentang S? Oke. Kalau bagi yang belum punya ide, misalnya, apakah S ini pasti punya anggota gitu ya, coba. Apakah S pasti punya anggota? S ini himpunan semua faktor persekutuan positif dari A dan B. Apakah S pasti punya anggota? Apakah pasti ada bilangan bulat positif yang juga faktor dari A dan B pada saat yang bersamaan? Kalau kita rujuk ke teorema kita sebelumnya, ada tidak ya bilangan bulat yang pasti merupakan faktor positif dari suatu bilangan bulat gitu? Iya, ada ya. Dia adalah satu. Sehingga, apa yang bisa kita katakan? Ya, karena satu adalah faktor dari setiap bilangan bulat, bisa kita katakan satu adalah faktor persekutuan dari A dan B di sini. Kenapa ya? Seperti tadi alasannya, satu pasti faktor dari A, mau A-nya dipilih berapapun, dan satu juga faktor dari B, mau dipilih B-nya berapapun, sehingga kita bisa pastikan bahwa satu ini adalah faktor persekutuan dari A dan B gitu ya. Nah, akibatnya apa? Himpunan S tadi, yang mana himpunan semua faktor persekutuan positif dari A dan B, tidak kosong gitu ya. Nah, sampai di sini, seharusnya tidak ada masalah ya. Sehingga mungkin arahnya nanti kalian udah bisa melihat kita punya himpunan yang semua anggotanya bilangan bulat positif gitu ya, dan himpunan tersebut tidak kosong. Nah, apa yang bisa kita katakan tentang himpunan tersebut? Ya, well ordering principle berlaku di himpunan S kita, tapi kita akan kembali ke sana nanti. Oke, kita lihat lagi. Sekarang saya spesifikasi nih, misalnya saya pilih A dan B-nya itu 0 gitu ya. Apa yang bakal terjadi dengan S? S tak kosong, iya tadi udah kita bicarakan. Lalu apa lagi spesifiknya selain tak kosong? Bagaimana banyak anggota S? Kita lihat sebelumnya, yang bagian A, bahwa kita akan mencari faktor persekutuan dari A dan B, di mana A dan B-nya sama-sama 0 gitu. Kita lihat ya. Siapa saja sih faktor persekutuan positif dari 0 dan 0 gitu misalnya. Itu pertanyaan kita bisa sederhanakan, siapa saja faktor positif dari 0? Jika kita ingat pembahasan kita sebelumnya tentang teorema 22G, kita bisa tahu bahwa apa? Semua bilangan bulat positif selain 0 adalah faktor dari 0, gitu kan ya? Nah, sekarang kalau kita buat himpunan S, yang anggotanya semua faktor persekutuan positif dari 0 dan 0, siapa anggotanya? Iya, anggotanya apa? Ya, semua bilangan bulat positif gitu ya. Sehingga jika A dan B-nya sama dengan 0, maka setiap bilangan positif adalah faktor persekutuan dari A dan B. Nah, dalam kasus ini, apa yang bisa kita katakan tentang S? Banyak anggotanya gimana ya? Ya, banyak anggotanya tak berhingga, sehingga S sendiri adalah himpunan tak berhingga tentunya. Saya rasa masuk akal ya sampai sini. Oke, berikutnya sekarang kalau saya tanya, siapa yang terbesar? Siapa anggota S yang terbesar? Ya tentunya kita nggak bisa menjawab. Kenapa? Karena banyak anggota S yang tak berhingga. Tapi kalau ditanya siapa yang terkecil ya jawabannya adalah satu gitu ya. Jelas tentunya. Nah, pertanyaan mungkin nggak S ini untuk A dan B yang lain tentunya ya. Mungkin nggak S ini punya anggota yang terbesar. Nah, itu arah kita ke sana nanti gitu ya. Nah, mari kita telusuri gitu. Nah, sekarang saya buat keadaannya sedikit berbeda. Jika setidaknya salah satu dari A dan B tidak sama dengan 0. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan S? Tidak kosong, jelas. Udah kita sebut tadi. Apakah banyak anggota S tak berhingga juga? Tidak.
Kenapa? Ya, ketika salah satu dari A dan B ini tidak sama dengan 0, nah artinya ketika kita mau membuat daftar faktor, katakanlah A ini. A ini dia tidak sama dengan 0. Tentu banyak faktor positif dari A itu terbatas. Ambil contoh misalnya A-nya 6. Ya banyak faktor positifnya siapa saja? 1, 2, 3, dan 6 gitu. Sehingga ketika kita mau membuat himpunan yang anggotanya semua faktor persekutuan positif dari A dan B, paling enggak nanti ketika A-nya sama dengan 6, kita akan lihat apakah B punya faktor 1, 2, 3, dan 6 gitu ya. Misalnya B-nya tidak punya tidak punya faktor positif lain selain katakanlah 1, 2, 3, dan 6, ya B-nya sama dengan A gitu ya. Tapi ketika B-nya adalah ketika B-nya adalah bilangan selain 6 gitu ya. Berapa misalnya kita ambil di sini contohnya B-nya itu 7 katakanlah, faktor positif dari 7 kan hanya 1 dan 7. Sehingga kalau ditanya faktor persekutuan positifnya nanti pasti 1. Sehingga tadi sudah kita jamin di awal, kita diskusikan bahwa S kita di sini tidak mungkin kosong, dan sekarang akan kita lihat di sini apakah yang terjadi kalau A dan B-nya salah satunya tidak sama dengan 0. Apakah nanti dia bakal berhingga gitu ya. Kalau tadi sebelumnya kita lihat S-nya tidak berhingga kalau A dan B-nya sama-sama 0, sekarang apa yang terjadi ketika A dan B-nya salah satunya tidak sama dengan 0? Kita lihat di sini, kita ambil contoh, misalnya berapa ya? A-nya sama dengan berapa tadi? 6, kemudian B-nya sama dengan 7 gitu ya. Berarti di sini S-nya siapa? S-nya adalah himpunan semua faktor berkonsekutif dari A dan B. Kalian tahu faktor dari 6 ini bisa kita buat list di bawahnya. 1, 2, 3, dan 6. Kalau 7 ini faktor positifnya 1 dan 7. Sehingga kalau dibuat persekutuan, sini siapa yang sama-sama? Ya, S ini adalah himpunan yang anggotanya 1 gitu ya. Kalau kita buat keadaan lain, misalnya kita pilih B-nya berapa? Katakanlah B-nya itu 10 gitu ya. Sini faktor dari 10 ini berapa nih? 1 dan 2 dan apa lagi? 5 dan 10. Sehingga faktor persekutuan dari A dan B siapa? Ya, selain 1 yang pasti, di sini ternyata juga ada 2. Di sini juga 2 ya. Sehingga himpunan kita kalau situasinya seperti ini 1 dan 2 ya, sehingga S-nya adalah himpunan yang banyak anggotanya 2. Nah, berangkat dari sini mungkin ide ini kita sedikit generalisasi, penjelasannya ternyata mudah, bahwa kita bisa katakan kalau apa? Kalau setidaknya salah satu dari A dan B tidak 0, S kita gimana? Ya, S kita bakal menjadi himpunan yang berhingga gitu ya. Nah, himpunan yang berhingga di sini apa dampaknya? Nah, himpunan tersebut memiliki elemen terbesar. Nah, ini kata kuncinya. Nah, himpunan tersebut punya elemen besar. Nah, elemen terbesar dari himpunan S inilah yang akan kita sebut sebagai apa? Faktor persekutuan terbesar. Ya, kita singkat TFPB dari siapa? Dari A dan B gitu ya. Saya rasa masuk akal ya di sini ya. Oke ya. Sekarang kita buat definisi formalnya deh. Gini, jika AB adalah bilang bulat dengan setidaknya salah satunya tak 0, mengapa ini penting? Ya tadi ya, kalau misalnya dua-duanya 0, kita bakal nggak punya FPB gitu ya. Jadi harus kita jamin setidaknya salah satunya tak 0 gitu ya. Nah, faktor persekutuan terbesar atau FPB dari A dan B yang kita simbolkan dengan, bisa seperti ini ya. Cukup seperti ini kita nulis FPB, atau biar ini di kelas kita juga menggunakan simbol ini, tapi kalau kalian mau lebih jelas, mau tegas, bisa menggunakan simbol ini ya, sehingga nanti orang yang tidak berada di kelas kita pun akan tahu bahwa yang kalian maksud FPB dari B ya. Siapa dia? Nah, ingat ya. Sini kita lihat. Untuk menjadi FPB dari A dan B, oke,
suatu bilangan bulat positif D. Nah, ini ya. Jadi dari definisinya aja gitu ya. Tadi kan kita udah tahu syarat pertama untuk menjadi FPB dari dua bilangan dia harus apa ya? Bilangan bulat positif gitu ya. Jadi nggak mungkin nanti kita punya FPB berapa FPB-nya? Negatif 7 atau negatif 6. Itu jelas nggak masuk akal ya. Karena bakal kita lihat dari definisi ini dan juga penjelasan kita sebelumnya, D kita di sini dia harus positif. Tapi tentunya tidak cukup itu ya. Kalau bahasa sederhana kita, kapan dia merupakan faktor persekutuan terbesar dari A dan B? Ya kita lihat syarat pertama tadi yang kita diskusikan bahwa ya kita harus jamin bahwa D-nya membagi A dan D-nya membagi B. Tapi apakah syarat ini cukup untuk menjadi FPB? Tentunya tidak. Ketika D membagi A dan D membagi B, di sini baru bisa kita katakan bahwa D ini adalah faktor persekutuan dari A dan B. Nah, untuk menjamin terbesar, kita perlu syarat yang kedua. Syarat kedua apa di sini? Syarat kedua, jika C membagi A dan C membagi B, maka apa? C haruslah membagi D. C di sini siapa? Karena C membagi A dan C membagi B, di sini kita bisa katakan apa? C ini adalah faktor persekutuan dari A dan B. Jika C adalah faktor persekutuan dari A dan B, maka C membagi D. Nah, dengan kata lain, di sini bisa kita katakan apa? Bahwa D adalah bilangan positif, D adalah faktor persekutuan dari A dan B, dan jika ada faktor persekutuan jika ada faktor persekutuan A dan B, misalkan C itu haruslah membagi D. Nah, saat dua syarat ini terpenuhi, maka bisa kita katakan di sini bahwa D kita adalah faktor persekutuan dari A dan B. Oke, kita langsung ambil contoh konkret sebagai penjelasan. Misalnya ini, faktor positif dari 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Faktor positif dari 30 itu 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Nah, sekarang kalau kita bicara faktor persekutuan positif dari 24 dan 30, tentunya kita cari yang ada di atas dan ada di bawah ya. Di sini kasusnya berapa nih? 2, terus 3, ya nampaknya 3, 4, tidak, 6, ya 6. Oke, nama ini aja sehingga kita bisa buat list berikutnya. Faktor persekutuan dari 24 dan 30 adalah 1, 2, 3, dan 6 gitu ya. Nah, karena kita fokusnya ke FPB, setelah kita daftar gitu ya, faktor persekutuannya siapa aja. Sekarang kita cari yang terbesar. Di sini tentunya 6 ya. Karena 6 adalah yang terbesar, kita katakan bahwa apa? Bahwa faktor persekutuan terbesar dari 24 dan 30 adalah 6. Atau bisa kita tulis seperti ini ya, cukup ya. Oke, ini kita bacanya FPB dari 24 dan 30 atau 6. Sorry, dan FPB dari 24 dan 30 adalah 6. Atau bisa kita juga tulis seperti ini, biar lebih tegas. Misalnya FPB dari 24 dan 30 adalah 6. Nih. Nah, sekarang sebagai latihan coba dengan metode yang bersama, ini seperti SD ya. Tapi dicoba aja FPB dari 12 dan 16, FPB dari 30 dan negatif 12, kemudian FPB dari 8 dan 17 gitu ya. Silahkan kalian cari dulu. Bisa di pause dulu videonya ya. Oke, di sini harapan saya tentu kalian dengan mudah bisa menemukan bahwa FPB dari 12 dan 16 itu adalah berapa? Ya 4. Dan yang kedua, saya tulis FPB biar jelas dulu ya ngomongnya. Tapi seterusnya nanti bisa cukup menggunakan namanya pasangan terus gitu ya. FPB dari 30 dan negatif 12. Nah, ini baru nih FPB dari bilangan negatif. Berapa ini? Apakah 12? 6 ya, oke. Dan yang terakhir FPB dari 8 dan 17. Ini 1 ya. Jadi nilainya adalah 4, 6, dan 1 itu ya jawabannya. Nah, sekarang pertanyaan saya, bisa nggak kalian selidiki apa hubungan antara 12, 16, dan 4 gitu ya. Bisa nggak kita
hubungkan mereka ya. Kita tahu itu hubungannya FPB, tapi lebih spesifiknya ada nggak hubungan lain? Nah, 30, negatif 12, dan 6, kemudian 8, 17, dan 1 nih. Bisa nggak kita hubungkan? Hubungannya apa? Coba diselidiki dulu. Bisa di-pause videonya. Nah, misalnya gini, tadi kita tahu FPB dari 12 dan 16 itu 4. Nah, 4 bisa kita tuliskan sebagai gini ya. 12 ya, kali negatif 1 tambah 16 kali 1. Oke. Ingat? Ingat tentang apa namanya? Bentuk ini 4 sama dengan 12 kali negatif 1 tambah 16 kali 1. Apa yang bisa kita katakan di sini? Oke, di sini kita bisa katakan apa? Bahwa 4 ini adalah kombinasi linier dari 12 dan 16 kan? Oke. Nah, apakah ini berlaku juga di sini? 30 dan negatif 12. Tadi FPB-nya 6 nih. Nah, apakah 6 bisa kamu nyatakan sebagai kombinasi linier dari 30 dan negatif 12? Coba dulu. Bisa di-pause dulu videonya. Udah? Ya, ternyata apa? 6 bisa kita nyatakan sebagai apa? 30 kali 1 tambah apa nih? Negatif 12 kali 2. Nah, bagaimana dengan yang ketiga tadi? Yang 8 dan 17. FPB dari 8 dan 17 itu 1. Nah, sekarang kita lihat. 1 bisa nggak kita nyatakan sebagai kombinasi linier dari 8 dan 17? Coba dicoba dulu sebelum dilanjutkan. Oke, udah ya. Jadi gimana? Bisa tentunya. 1 sama dengan apa? 8 kali negatif 2 tambah 17 kali 1. Nah, dari 3 ini paling enggak kita bisa apa namanya? Merumuskan suatu konjektur gitu ya. Konjekturnya apa? Ada yang punya konjektur? Oke, konjekturnya apa? Iya, mungkin kalau D itu adalah FPB dari A dan B, artinya apa? D itu dapat kita nyatakan sebagai kombinasi linier dari A dan B. Oke, itu konjektur kita. Nah, tapi sebenarnya bukan konjektur sih. Kenapa? Karena itu adalah teorema gitu ya, teorema 2.3. Nah, tadi setidaknya kita dari eksplorasi, kita mengambil 3 contoh, paling nggak kita bisa membuat dugaan, dan dugaan itu konjektur. Nah, bisa nggak kita buktikan gitu ya cara kerjanya. Kalau terbukti ya, dia bakal jadi teorema. Dan ternyata di sini memang yang saya sampaikan tadi bahwa FPB dari dua bilangan dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari dua bilangan tersebut gitu kan. Nah, sekarang kita lihat ya, bunyi teoremanya gimana. Jika AB adalah bilangan bulat dengan setidaknya salah satunya bukan 0, maka akan terdapat apa? XY bilangan bulat sedemikian sehingga ya, FPB dari A dan B itu sama dengan AX plus BY. Dengan kata lain, bahasa sederhana kita tadi apa? Ya, FPB dari A dan B dapat dinyatakan apa? Sebagai kombinasi linear dari A dan B. Oke. Pada video berikutnya kita akan membuktikan teorema ini gitu ya. Tapi sekarang saya minta kalian untuk bisa mencari contoh yang lain nih. Ambil dua bilangan, terus tentukan FPB-nya, dan coba nyatakan FPB tersebut sebagai kombinasi linear dari dua bilangan yang telah kalian pilih. Paling nggak coba 3 dulu ya, 3 bilangan. Nah, video berikutnya akan bicara tentang pembuktian dari teorema 2.3 ini. Terima kasih.